Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kebutuhan dasar manusia tadi ya. Nah, kita akan membahas bagian pertama ini adalah bagaimana membuat orang lain merasa penting. Nah, bagaimana cara membuat orang lain merasa penting? Pertama adalah dengan bagaimana kita bisa memberikan pujian yang tulus kepada mereka. Nah, jadi ternyata ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kita bisa memberikan atau ketika kita memberikan pujian yang tulus kepada seseorang, maka sahabat semua itu akan dilihat sebagai seseorang yang pribadi ya, sebagai seorang pribadi yang simpatik, seorang pribadi yang penuh pengertian, dan sahabat adalah seorang pribadi yang menarik. Nah, karena itu, bagaimana kita bisa memberikan pujian kepada mitra kita, kepada pasangan kita, teman-teman kita, sahabat kita, pegawai kita, atasan kita misalnya, atau bahkan kepada orang yang baru kita kenal. Nah, siapa saja bisa langganan kita, konsumen kita, tukang kebun, tukang yang mengambil sampah dan lain sebagainya. Nah, selalu ada sesuatu dalam diri setiap orang yang bisa kita puji dan kita perhatikan, walau sekecil dan mungkin menurut kita tidak berarti gitu ya. Tapi ketika kita lakukan ini secara teratur, sahabat semua, dengan kita bisa memberikan pujian tadi, setiap orang tentu akan merasa dirinya istimewa. Nah, dan ternyata dunia baru ini akan terbuka buat kita, buat Anda semua. Nah, cara yang paling lazim yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan kekaguman kita atau memberikan pujian kita adalah dengan memberikan pujian positif secara langsung. Pujian positif secara langsung. Nah, pujian ini kita berikan secara gamblang, langsung. Nah, dengan mengungkapkan penghargaan kita kepada seseorang atas apa? Atas perilakunya, bisa atas penampilannya, atau atas kepemilikannya. Misalnya, kalau perilaku gitu kan, wah Anda hebat, Anda seorang pelatih yang hebat, Anda seorang guru yang dahsyat gitu misalnya. Nah, terus kemudian dengan penampilan, wah bajunya keren banget ya, gitu ya. Wah kacamatanya eh, pas banget ya. Wah rambut kamu keren ya. Nah, itu atas penampilan. Wah dandanannya keren ya, gitu seperti itu. Terus atau misalnya atas kepemilikan, wah mobilnya bagus ya, rumahnya bagus ya, motornya bagus ya. Nah, itu atas kepemilikan. Nah, ternyata dari ketiga hal itu akan memberikan efek yang paling persuasif sahabat semua. Nah, pujian seperti ini itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar ya jika kita bandingkan eh, kita dengan kita memberikan pujian ini. Nah, pada saat kita memberikan pujian, sahabat, berikan dengan menyebutkan nama ya. Nah, ketika dalam percakapan kita dengan orang lain, nah menyebutkan nama lawan itu akan dipastikan membuat seseorang itu menjadi tertarik ya, tertarik untuk berbicara atau untuk merespon apa yang kita katakan gitu. Nah, seseorang yang disebutkan namanya, dia akan mendengarkan dengan lebih seksama semua hal-hal atau perkataan atau pernyataan kita. Maka ketika setiap kali kita mengutarakan sebuah topik yang penting, usahakan kita untuk menyebutkan nama lawan bicara kita. Dengan cara ini, mereka akan lebih memperhatikan kata-kata kita. Nah, kemudian kita juga bisa melatih daya ingat kita dengan berkali-kali menyebutkan nama seseorang atau nama orang yang menjadi lawan bicara kita. Nah, yang kedua adalah dengan teknik apa dan mengapa. Nah, teknik apa dan mengapa ini sebagian besar pujian yang kita berikan eh, tampaknya akan sia-sia. Kenapa begitu? Karena hanya mengungkapkan kekaguman ya tanpa penjelasan. Nah, sesungguhnya ketika kita memberikan pujian itu ada satu kekuatan. Nah, tadi ya ada satu kekuatan yang dapat dirasakan. Kekuatan itu apa? Kekuatannya adalah pada kejujuran. Apakah
yang kita sampaikan, pujian ataupun ungkapan eh, kekaguman kita itu kita lakukan dengan ketulusan, ya, dengan kejujuran gitu. Karena itu jika kita seseorang kita kita hanya mengatakan ada sesuatu yang kita sukai pada diri seseorang, maka eh, pujian itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia ketika tidak disampaikan apa dan mengapanya gitu ya. Nah, jadi itu penjelasan berikutnya ya sahabat semua. Nah, misalnya eh, Mas Budi, Anda seorang pelatih yang baik, gitu kan? Ya, itu pujian yang pertama. Nah, Anda bisa memberikan perhatian untuk setiap orang-orang yang menjadi tim Anda, orang-orang yang menjadi coach Anda gitu misalnya seperti itu ya. Nah, artinya kita menyebutkan apa dan mengapanya gitu. Misalnya kita sebutkan tentang penampilan gitu. Wah, eh, apa Mas Budi keren banget loh, ini Anda, penampilan Anda, baju Anda keren banget gitu. Ya, pakaian Anda selaras gitu, serasi gitu kan. Nah, inilah yang akan membuat Anda semakin kelihatan luar biasa gitu, seperti itu. Nah, terus kemudian kepemilikan. Kepemilikan misalnya kita sebutkan, wah kebunnya keren ya, buah-buah sawitnya luar biasa gitu kan. Nah, dan ini sesuai dengan eh, apa namanya, apa yang Anda lakukan. Anda sebagai seorang pekebun yang rajin gitu, misalnya seperti itu ya, sahabat semua. Nah, jadi demikian ya. Jadi berikanlah pujian-pujian ini dengan ketulusan dan kejujuran gitu ya sahabat semua. Nah, jadi ketika kita memberikan pujian kepada orang ketiga gitu ya, kita kita bisa lakukan dengan memberikan pujian kepada orang ketiga. Pujian itu dapat kita tujukan bukan hanya kepada lawan bicara. Jika Anda ingin memberikan pujian kepada orang ketiga, maka usahakan agar pujian Anda sampai kepada yang bersangkutan. Nah, atau misalnya ketika Anda memberikan pujian ini, misalnya ada seorang sahabat atau orang lain yang sedang Anda ajak bicara, kemudian sahabat tersebut berkeinginan untuk meneruskan pujian itu kepada yang bersangkutan. Nah, dengan memberikan pujian terbuka, pujian itu akan bisa dipercaya dan lebih bermakna gitu. Nah, kemudian ketika pujian itu disampaikan melalui Anda, nah, misalnya pujian itu disampaikan, Mas Budi, kata Pak Erwin, nah ya kan, Anda adalah pemain terbaik untuk klub kita ini, gitu misalnya seperti itu. Jadi kita mendapatkan informasi dari orang lain, terus kemudian kita sambung informasi itu, pujian itu kepada orang lain, gitu sahabat. Nah, kemudian bagaimana cara menerima pujian, sahabat semua? Cara menerima pujian ya, ketika seseorang memberikan pujian kepada Anda, maka terimalah dengan tulus, ya. Kedua, ucapkanlah terima kasih, dan ketiga, tunjukkan ketulusan hati Anda. Ya, ketika seseorang mengatakan, "Wah, Budi, mobilnya keren ya." Nah, terus apa yang perlu kita lakukan gitu kan? Nah, terima kasih. Pagi ini saya sudah mencuci, membersihkan mobil ini gitu misalnya seperti itu. Nah, dengan menerima pujian, berarti sebenarnya Anda menunjukkan kepada si pemberi pujian bahwa Anda mempunyai citra yang baik terhadap diri Anda sendiri. Ya, Eh, menolak pujian bisa diartikan sebagai penolakan pribadi terhadap si pemberi pujian. Nah, usahakan mulai sekarang kita latih diri kita untuk memuji 3 orang. Ya, latih diri kita setiap hari untuk memuji 3 orang atas perilaku, penampilan, dan kepemilikan mereka. Nah, kita tunggu reaksi mereka, dan latihan ini akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Demikian, nanti kita sambung lagi sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.